untuk mengenang arwah para pahlawan kita, bil khusus Bapak Ibu Guru yang sudah mendahulu kita. Mengheningkan cipta, mulai. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkelautan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta segenap pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Camat Mas Bage beserta Forkom Pincam Kecamatan Mas Bage, seluruh kanit UPTD se-Kabupaten Lombok Timur, Bapak Ibu Guru peserta upacara HUT PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023
di lapangan umum Gotong Royong Mas Bage yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang menurut hemat saya upacara ini berlangsung sangat baik. Terima kasih kedua, secara pribadi tadi pada saat saya pamitan di istri untuk ke lapangan ini, saya disapa, Pak, katanya pagi ini Bapak terlihat lebih muda, lebih ganteng dari hari-hari sebelumnya. Mungkin salah satunya karena menggunakan baju kebesaran PGRI. Terima kasih Bapak Panitia. Kepala Dinas Pendidikan dan segenap keluarga besar pendidikan Kabupaten Lombok Timur, saya tidak membacakan secara utuh sambutan Bapak Menteri Pendidikan ini karena saya ingin merangkum apa yang disampaikan pertama oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada puncak peringatan HUT PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, beliau mengatakan, dan ini adalah rujukan dari sebuah artikel internasional yang mengatakan bahwa dari banyak profesi di dunia ini, yang paling tinggi tingkat stresnya adalah profesi guru. Walaupun kalau kita sedang menggunakan baju PGRI ini terlihat kita tidak stres. Mengapa? Paling tidak ada 3 faktornya. Yang pertama adalah perilaku siswa-siswi kita, anak didik kita di era sekarang ini tentu menjadi tantangan yang luar biasa. Karena guru tidak semata-mata mengajar di depan kelas, tetapi fungsi sebagai pendidik, fungsi sebagai motivator, fungsi sebagai fasilitator, dan fungsi sebagai pelatih adalah peran strategis seorang guru. Guru penggerak, baik sebagai kepala sekolah, baik sebagai pengawas, dan tentu menjadi guru-guru yang handal. Karena itu program 1 juta guru penggerak juga menjadi prioritas kita di tahun depan. Yang ketiga adalah bagaimana memastikan supaya guru dengan status P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu juga terus diselenggarakan, terus diadakan perekrutannya, dan alhamdulillah kita di Lombok Timur jumlah P3K kita sudah mencapai 2.465, dan tahun ini juga sedang berlangsung rekrutmen P3K dan terus kita laksanakan sampai tahun 2024. Terakhir, kami dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada RPJMD transisi 2024-2026, salah satu misi pertama kita adalah mencetak manusia Lombok Timur yang unggul. Unggul itu pengertiannya tentu sehat dan cerdas. Sehat tentu adalah bagian dari Dinas Kesehatan dan OPD lainnya, dan cerdas tentu leadernya adalah Dinas Pendidikan. Karena itu kami berharap pada akhir 2024 ke depan, indeks pembangunan manusia Lombok Timur khususnya di bidang atau di klaster pendidikan yang terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah itu semakin meningkat tajam. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa harapan lama sekolah dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah kita ada di peringkat ketiga dengan nilai 14,05. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan kumulatif IPM kita yang berada pada ranking 7 dari 10 kabupaten kota. Yang kedua, untuk rata-rata lama sekolah kita ada pada peringkat ke-6 dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rata-rata lama sekolah diukur dari seberapa lama penduduk Lombok Timur yang berusia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan. Sampai akhir 2023 kemarin,
sesuai dengan rilis dari Badan Pusat Statistik, rata-rata, mohon maaf, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Timur itu ada pada skor 7,01. Artinya baru kita bersekolah di Lombok Timur itu 7 tahun, karena yang diukur adalah penduduk yang usia 25 tahun ke atas. Tetapi kalau diukur dari penduduk yang 7 tahun ke atas, alhamdulillah kita Lombok Timur sungguh baik sekali dan berada pada ranking 3. Karena itu caranya adalah pada tahun 2024 kita terus menggerakkan PKBM kita, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kita, menaikkan derajat pendidikan penduduk Lombok Timur, khususnya yang berusia 25 tahun ke atas, untuk kita dorong mengikuti sekolah atau pendidikan kesetaraan. Kalaulah hari ini mereka memegang ijazah paket A, bagaimana upaya kita untuk bisa naik ke paket B, yang memegang paket B bisa naik ke paket C, yang sudah paket C bisa kita dorong untuk melakukan kuliah dimanapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian sambutan kami. Sekali lagi selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 di Kabupaten Lombok Timur. Hidup guru! Hidup guru! Hidup guru! Demikian yang dapat kami sampaikan, dan izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebuah doa sebagaimana disampaikan oleh Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka istri dan anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi penyejuk kita, pengganti kita di hari kemudian, dan sebagian besar tugas itu ada pada Bapak Ibu guru kita. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihil mujahidin fi sabilillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami masing-masing secara profesional. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami membangun manusia seutuhnya demi tercapai segala hajat dan cita-cita. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu lah kami konsisten di jalan yang telah Engkau ridhoi. Ya Allah, di tanah bumi pertiwi yang kami cintai ini, dengan kerendahan hati, jiwa menundukkan kepala serta penuh pengharapan, perkenankanlah kami ya Allah, kami para pejabat, pegawai pemerintahan dan para guru-guru semua datang berkumpul melaksanakan upacara ini tiada lain sebagai wujud rasa syukur kami untuk memperoleh keridhaan-Mu ya Allah semata. Dari itu ridhoi kami ya Allah, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kemampuan bekerja mengayomi dan membangun bangsa yang taat beragama, berakhlak mulia, rukun, damai dan ceria bersama. Ya Allah, bimbinglah kami dan tanamkanlah dalam hati dan jiwa kami semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan yang berkah, persatuan dan kesatuan yang kokoh. Mudahkanlah dan tunjukkanlah kami untuk membina dan membangun generasi bangsa yang beriman, sehat, kuat, cerdas, inovatif, kreatif, unggul dan berkemajuan. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk mewujudkan